Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam channel Muhammad Nurdin Official, yaitu dalam manasik haji gratis. Pagi yang berbahagia ini di bumi Allah, ya, di bumi Kedaton, dalam rangka untuk menyampaikan prinsip-prinsip manasik haji. Di antaranya kita perlu mengenal lebih dalam tentang air Zam-Zam, ya. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah tentang air Zam-Zam. Baik, bagi para pemirsa yang baru saja menemukan channel ini, dimohon keikhlasannya untuk bisa like, share, and subscribe. Baik, para pemirsa sekalian, sebenarnya definisi air Zam-Zam itu apa? Zam-Zam adalah sumur, ya, yang diberkahi dan masyhur, yang berada di dalam Masjidil Haram sebelah timur Ka'bah. Jadi posisi sumur Zam-Zam itu ada di sebelah timur Ka'bah. Jadi Ka'bah itu menghadapnya ke arah timur, ya. Kemudian dia di sebelah timurnya, ya, adalah sumur Zam-Zam. Nah, adapun sejarah, ya, ini penting sekali untuk kita mengetahui. Tentu dalam masalah sejarah ini kita berpatokan kepada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan riwayatnya cukup panjang, ya, di mana melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ketika istri Nabi Ibrahim yaitu Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam setelah sekian lama ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim, kemudian tentu kehabisan bekal dan kehausan. Nah, pada saat kehausan maka Hajar ini berusaha untuk mencari air, ya. Mencari air dengan berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, selama mencari air, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala menaiki Bukit Marwah, jadi naik ke atas Bukit Marwah, kemudian Hajar mendengar suara, lalu dia berkata, ya, dia mendengar suara, kemudian dia berkata, diamlah. Ya, yang dimaksud diam yaitu dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkan suara itu dengan penuh perhatian. Jadi suara itu diperhatikan, ya, kan tidak ada manusia, tidak ada makhluk, tidak ada orang, tapi diperhatikan betul suara itu. Lama-lama dia bisa mendengarnya. Lalu dia berkata demikian, sungguh kamu telah memperdengarkan suara itu. Lalu dia berkata, jika di sisimu ada pertolongan, berilah aku pertolongan, ya. Tiba-tiba ada satu malaikat, ya, dan ternyata dalam riwayat ini disebutkan yaitu malaikat Jibril alaihissalam di lokasi yang kita kenal dengan sumber Zam-Zam sekarang, ya. Lalu malaikat itu mencari-cari, dalam sebuah riwayat disebutkan dengan tumitnya, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dengan sayapnya. Jadi semacam semacam mengorek-ngorek gitu, ya. Sehingga air itu muncul, maka mulailah Hajar itu menggali, ya, menggali dengan tangannya, kemudian Hajar menciduk ke dalam kantong, ya. Jadi setelah keluar air kemudian digali, ya, supaya agak dalam dikit, supaya terbentuk semacam sumur atau semacam empang kecil. Kemudian habis itu diciduk, masukkan ke dalam kantong, kemudian air itu pun memancar, ya, memancar dengan deras, ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, yarhamullahu umma Ismail lau tarakat Zam-Zam au qala lau lam taghrif minal ma'i lakanat Zam-Zamu ainan ma'inan qala fasiribat wa ardu'at waladaha, ya. Bagus sekali perkataan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati ibunda Ismail. Semoga Allah merahmati ibunda Ismail. Seandainya dia membiarkan sumur Zam-Zam, atau beliau bersabda, seandainya dia tidak menciduk air, niscaya sumur Zam-Zam itu akan menjadi mata air yang mengalir. Jadi Rasulullah mengatakan lau, ya, sekiranya, seandainya. Artinya kalau misalnya Hajar tidak mengeruk, ya, tidak mengeruk dan tidak menciduk, maka air Zam-Zam itu akan mengalir deras ke permukaan dan menjadilah sebuah sungai, ya.
sebagaimana yang lazim di Indonesia ya, kalau kita menemukan mata air di sebuah puncak gunung, kemudian dibiarkan saja, mata air itu mengalir dan menjadi sebuah sungai kecil. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, lalu Hajar meminum darinya dan dia juga dapat menyusui putranya. Jadi dengan dikeruk dengan tangan Hajar, kemudian ada terbentuk semacam cekungan atau semacam kolam kecil sehingga air itu tidak lari. Ya, air itu tidak lari. Nah, air Zam-Zam itu terus-menerus keluar sehingga bermanfaat bagi penduduk Mekah. Kemudian dalam sejarahnya ada sejarah kelam sedikit, yaitu namanya suku Jurhum. Siapa suku Jurhum itu? Suku Jurhum itu adalah suku yang berasal dari daerah Yaman. Mereka meremehkan kehormatan Ka'bah dan tanah haram, sehingga sumur Zam-Zam itu tertimbun, ya, terkubur. Ada yang mengatakan bahwa suku Jurhum menimbun sumur Zam-Zam ketika mereka pergi meninggalkan Mekah. Jadi ketika suku Jurhum itu keluar dari Mekah, kemudian sumur Zam-Zam itu ditimbun. Ya. Ada lagi yang mengatakan justru sumur Zam-Zam terendam banjir. Jadi ada dua versi. Versi pertama adalah tertimbun, versi yang kedua adalah terendam banjir. Nah, seiring berlalunya masa, sumur Zam-Zam tetap tertimbun hingga dimunculkan kembali oleh Abdul Muthalib bin Hashim, yaitu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimunculkan kembali oleh kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib, setelah mengenali lokasi sumur Zam-Zam yang diperoleh melalui mimpinya. Lalu dia diperintahkan untuk menggalinya, kemudian dia pun menggalinya dan berhasil memunculkan kembali. Jadi ini sejarah kelam sumur Zam-Zam yang pernah ditimbun ya, atau dihilangkan jejaknya oleh suku Jurhum. Sekedar mengetahui saja bahwa Jurhum adalah satu marga suku Qottoniyah. Awalnya tempat persinggahan mereka adalah negeri Yaman ya. Jadi aslinya Jurhum itu adalah orang Yaman, kemudian pindah ke Hijaz, kemudian tinggal di sana, lalu mereka tinggal di Mekah dan menjadikannya sebagai kampung halaman. Ya, jadi itulah sejarah singkat tentang sumur Zam-Zam yang sempat terkubur, kemudian hilang, kemudian akhirnya ditemukan kembali dengan mimpi, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian dari mimpi itu dia dapat lokasi, kemudian setelah digali keluar lagi. Nah, kaum muslimin itu benar-benar memperhatikan sumur Zam-Zam sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Bahkan para khalifah, para gubernur dan pemimpin kaum muslimin berusaha membangun sumur Zam-Zam berikut sarana dan prasarananya agar jamaah haji dan para peziarah Baitul Haram dapat meminum airnya dengan mudah ya. Jadi sekarang sudah modern, sudah dibuat sumurnya sedemikian rupa, kemudian ada instalasinya ya, mulai berbagai macam pipa-pipa sampai alat penyedotnya, termasuk alat pendinginnya ya, sehingga air Zam-Zam yang diterima oleh para jamaah haji kadang-kadang sudah terasa es ya, terasa dingin. Nah, demikianlah sejarah singkat dari Zam-Zam ini, dan arti dari kalimat Zam-Zam itu macam-macam. Di antaranya para ahli bahasa mengatakan bahwa Zam-Zam itu artinya mengumpulkan ya. Jadi mengumpulkan. Jadi banyak kemudian berkumpul, maka Zam-Zam ya. Zammaha ya. Jadi memancar dan menampungnya sehingga berkumpul. Nah, demikianlah sejarah singkat tentang sumur Zam-Zam yang merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana di tanah yang tandus, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan Jibril, kemudian Jibril semacam mengepak-kepakan sayapnya, atau di riwayat lain adalah tumitnya, kemudian disitulah memancar air Zam-Zam. Oleh karena itulah maka kita perlu untuk menghormati dan meyakini, jangan sampai kita terpengaruh oleh media-media yang tidak suka dengan Islam, yang kemudian membuat berbagai macam isu ataupun berita-berita negatif bahwa air Zam-Zam sudah tercemar dengan logam berat, sudah tercemar dengan ini itu semuanya adalah fitnah ya. Fitnah yang sengaja dilontarkan oleh media-media yang anti dengan Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.